Oke, baiklah. Apa kabar ya semuanya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang menyelesaikan akar-akar. Nah, bagaimana cara kita perhatikan soal pertama? Soal yang pertama itu adalah seperti ini, ya. Perhatikan persamaan 2x kuadrat dikurang x dikurang 11x maksudnya ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar berikut. Jadi kita disuruh mencari x1 ditambah x2, kemudian b 2x1 dikali 2x2, berapakah hasilnya? Nah, gimana hasilnya kita coba cari dulu. Nah, sebelum kita menyelesaikan lebih lanjut, kita ingat dulu rumus x1 tambah x2 itu apa, dan kalau kali X1 dan X2 itu apa? Namun di sini ada 2 dikali 2X1 dikali 2X. Di sini ada sedikit perubahan, bukan X1 tetapi yang ini adalah X2. Oke, ya. Nah, yang kembali X2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ingat pada di blog itu sudah dikirimkan tentang rumus untuk X1 tambah X2. Apa rumusnya? Untuk X1, nah kita ingat dulu ya. Di sini kita taruh di sini aja. X1 ditambah X2 ini rumusnya adalah min B per A. Nah, gitu. Nah, kemudian kita punya lagi X1 dikalikan dengan X2, ini rumusnya adalah C per A. Nah, baiklah, sekarang kita bisa selesaikan untuk yang pertama dulu. Untuk yang pertama kita selesaikan, tapi sebelumnya kita ketahui dulu apa yang diketahui dulu ya. Misalkan pada soal itu diketahui A-nya berapa? A-nya itu adalah 2. Ingat kenapa 2? Kita punya persamaan umum, sebuah persamaan kuadrat itu adalah seperti ini. AX kuadrat, di sini boleh plus minus terserah atau min atau plus nanti di sini ya. Di sini ada BX, di sini plus ya, plus dan minus 12 ini sama dengan 0. Oh, yang ini bukan 12 ya, tetapi maksudnya itu adalah C. Karena kita merubah dia menjadi bentuk umum ya. Oke, ini adalah C. Nah, dari seperti ini baru diketahui bahwa A-nya adalah 2 dan B-nya berapa? B sama dengan min 11 ya. Ini kan min 11 ya, karena kurang itu udah min 11. Kemudian berikutnya lagi C sama dengan 12. Nah, baru kita masukkan yang ditanyanya X1 ditambah X2. Ya udah, kita selesaikan aja. X1 untuk yang A, X1 ditambah X2 itu sama dengan rumusnya min B per A. Nah, min ini udah ada asal dari rumusnya. Kita bikin min ya, kemudian di sini B-nya ya, B-nya ini ya. B itu min 11, maka sini menjadi dalam kurung biar mudah kita ya, min 11 per A-nya berapa? Ya, A-nya adalah 2. Jadi, kita ketemu hasilnya untuk yang ini adalah min dikali min plus atau positif ya. Jadi ditulis 11 per 2. Nah, 11 per 2 ini adalah pecahan biasa. Karena besar di atas, kita rubah dia dulu menjadi pecahan campuran. Apa jadi pecahan campuran? Nah, 11 dibagi 2 berapa? 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 itu jawabannya adalah ya 5. 11 dibagi 2, 5. 5 dikali 2 berapa? 10. Menuju ke 11 itu jaraknya ada berapa? Jaraknya itu ada 1. Berarti kita taruh aja sini 1. Berarti kita bikin aja. Kemudian yang ini sisanya taruh di atas karena sudah nggak bisa dibagi lagi. Kemudian karena di bawahnya per 2, kita bikin 2. Jadi jawabannya adalah 51 per 2. Nah, untuk yang A. Kemudian bagaimana dengan yang B? Kita selesaikan yang B lagi. Nah, ini yang B-nya. Yang B itu soalnya seperti ini. Nah, sedangkan rumusnya kita tahu X1 ya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sedangkan di sini ada 2X1 dikali 2X2. Bagaimana caranya? Nah, kita tulis aja ulang dia yang B itu 2X1 dikali 2X2, maksudnya gini X2 ya. Nah, X2 sama dengan, jadi angkanya ini kita kalikan aja. X2 X1 dikali 2X2. 2 dikali 2,
4, iya. Kemudian X1 dan X2-nya ini berbeda, mereka nggak bisa dikalikan, nggak bisa, dan tidak bisa dirubah menjadi X kuadrat. Jadi di sini tetap dibikin X1 kali X2. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, kita kurungkan aja ini. X1 dikali X2, biar mudah ingatnya. Jadi 4. Kemudian ingat X1 kali X2 kita udah punya rumus kan? X1 kali X2 yaitu C per A. Jadi baru kita bikin di sini adalah C per A. Jadi 4. C kita berapa? C adalah 12. Ini dia 12. Jadi kita kasih 12. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Ini dia 2. Sehingga sini menjadi 2. Gitu. Kemudian yang ini bisa kita bagi langsung ya. 12 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 6. Nah, jadi jawabannya 4. Dalam kurung ini artinya kali. Jadi jawabannya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi dapatlah hasil untuk yang B ini ya. Itu adalah 24. Oke ya. Oke, berikutnya soal yang kedua. Contoh, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah yang akar-akarnya 7 dan min 4. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini penyelesaiannya. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus ya. Untuk persamaan kuadrat itu kita sudah dikasih rumus yaitu seperti ini ya. Rumusnya adalah X di sini min X1 dikali X di sini min juga, sini X2 sama dengan 0. Nah, rumusnya sudah ada, tinggal selesaikan aja. Nah, ini kita udah punya ya X1. Jadi dari soal ini kita ketahui ya, diketahui dari soalnya diketahui X1-nya sama dengan dari soalnya itu adalah 7 ya. Kemudian X2-nya itu sama dengan min 4. Nah, dari sini baru kita masukkan ke rumusnya. Nah, apa jadinya? Maka jadi seperti ini. Ini dia. Nah, X dikurang, ini kurang ya, dikurang. X1 adalah 7, maka sini menjadi 7. Dan kemudian berikutnya lagi, X dikurang X2. X2 ini kurang, ini memang dari rumus. Kemudian X2 kita itu adalah min, maka di sini menjadi min 4. Ya, sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu nih ini. X dikurang 7, di sini X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita selesaikan. Nah, sehingga di hasilnya seperti ini ya, biar jelas kita tulis ulang di bawah. Nah, X dikurang 7, kemudian X ditambah 4 sama dengan 0. Cara kerjanya, X dikali X itu adalah X kuadrat, kemudian X dikali 4, ini 4 ya. Nah, X dikali 4 sama dengan 4X, karena dia plus, ya maka di sini menjadi 4X. Kemudian di sini min 7 dikali X, min 7X. Kenapa? Min dikali, di sini ada positif. Min 7 dikali X, min 7X. Kemudian min 7 dikali plus 8, plus 4 maksudnya, min 7 dikali plus 4 berarti min 7 dikali plus 4 berapa jawabannya? Min 28 sama dengan 0. Jadi hasil sini adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 7X. Jadi apa jawabannya? Min 3X ya. Ini kurung ya. Min 3X dikurang 28 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. Dan terbentuklah dia persamaan kuadrat yang akar-akarnya dari 7 dan min 4. Nah, jadi jawaban kita adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28. Nah, itu dia.
Oke, paham kan? Nah, untuk contoh lainnya dapat dipelajari di berbagai sumber dan berbagai bentuk-bentuknya dan lain-lainnya. Itu bisa dipelajari lagi dan di buku paket juga sudah ada. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.